Anda kembali di ini sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, sempat ditolak keluarga, polisi akhirnya melakukan ekshumasi terhadap jasad selebgram Ella Nanda yang meninggal dunia saat melakukan operasi sedot lemak di klinik kecantikan di Kota Depok. Keluarga menduga korban tewas akibat malpraktik. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan usai menjalani prosedur sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Kota Depok. Untuk kepentingan penyidikan, polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Ekshumasi Ella digelar Senin siang dan jasad kembali dimakamkan pada hari yang sama. Ekshumasi dilaksanakan tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Utara. Sebelumnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah di bagian lengan kanan dan kiri saat menjalani prosedur sedot lemak. Wanita berusia 30 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang selebgram meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan akibat pecah pembuluh darah. Keluarga menduga korban menjadi korban malpraktik. Namun kuasa hukum klinik kecantikan mengatakan klinik sudah melakukan prosedur sesuai SOP. Polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nanda Sari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Ya, saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasannya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda, di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan sehat walafiat loh. Nah, apakah keracunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Ya, ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Sementara itu. Kondisinya ketika di sedot lemak itu artinya meninggal di klinik atau dibawa ke rumah sakit dulu sih? Itu kita masih butuh pendalaman karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa, karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Tim kuasa hukum WSJ Beauty Clinic Ricardo Syahaan mengatakan pihak klinik sudah menjalankan tindakan sesuai SOP. Namun dalam prosesnya korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ada yang tidak jujur dari Ibu Ella. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut, jadi kebetulan kan Ibu Ella itu kan sudah ada supir jalan kanan lah. Nah, terus pas kita tanya apanya supirnya, kan supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Ellanya baru nyampe hari ini. Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Ellanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita
ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, mungkinnya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Kini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan iNews melaporkan.